Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kita pengikutnya sampai akhir zaman. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Store LNG dalam kajian bulanan. Insya Allah untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Rizal Yuliar Putrananda dengan tema Kenapa Aku Harus Memaafkannya. Insya Allah kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Materi barangkali bisa sekitar 1 jam, kemudian sisanya setengah jam bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Selama kajian berlangsung, dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute, agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Khusus untuk jamaah akhwat, kami mohon untuk tidak perlu membuka kameranya. Kemudian setelah materi selesai, panitia akan memberikan kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya, baik secara langsung atau bisa melalui chat yang akan coba kami bacakan nantinya. Baik Ustadz, mengingat waktunya juga sudah pukul 12:30, kami persilahkan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه أما بعد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد rekan-rekan sekalian BDI PT Donggi Snoro LNG yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dan dalam keadaan bersemangat untuk menyambut pahala Allah Subhanahu wa taala dalam kebersamaan kita berada di majlis ilmiah ini. Bersama-sama kita kaji dan pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sepantasnya untuk dapat kita syukuri sebaik-baiknya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmat baginya. Sebaliknya, barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya ancaman siksa azab Allah sangatlah pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari ancaman siksa dan azabnya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi tercinta, teladan terindah bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada seluruh istri dan para sahabat beliau, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan bimbingan beliau hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang kami cintai karena Allah. Di kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji sesuatu yang semestinya tidak terhenti hanya menjadi sebuah teori. Tetapi sudah sekian banyak waktu berlalu, saatnya lah kita belajar untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan setiap tuntunan kebenaran dalam Islam
menjadi cerminan kita sehari-hari. Dalam ucapan kita, dalam bisikan hati kita, keyakinan hati kita, dan dalam gerak-gerik amal perbuatan kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melihat kepada penampilan lahiriah kita, lebih daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai apa yang ada di dalam kalbu serta amal perbuatan kita. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada bentuk penampilan fisik kalian, tidak pula kepada harta benda kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, menelaah apa yang ada di dalam kalbu kalian dan apa yang tercermin dalam amal perbuatan kalian. Inilah kehidupan kita yang dipenuhi dengan ujian dari waktu ke waktu. Karena memang hakikat kehidupan di dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hal tersebut di dalam berbagai ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Mulk atau Tabarak, ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Kullu nafsi dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap jiwa pasti akan menjumpai kematian. Dan kami mencoba kalian dengan keburukan ataupun dengan kebaikan sebagai ujian. Dan hanya kepada kami sajalah kalian semua akan kembali. Oleh sebab itu, kita yakini bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak lain kecuali menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian terbukti di hadapan Allah apakah kita sudah benar dan sungguh-sungguh dalam ucapan ikrar keimanan kita sehingga tercermin dalam amal perbuatan ataukah belum. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari sesuatu yang lebih bersifat aplikatif, implementatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita ingat bersama bahwa di dalam kehidupan kita tidak semuanya menyenangkan. Tidak semuanya menggembirakan. Terkadang juga kita merasakan kesedihan, sesuatu yang menyakitkan, dan seterusnya. Terkadang dibikin emosi, marah. Terkadang juga dikecewakan, dan lain sebagainya. Maka ketahuilah bahwa tidaklah seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang menyedihkan atau mengecewakan atau bahkan memancing emosi kemarahannya kecuali sebagai bentuk ujian. Dan sungguh banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajak kita untuk mulia saat kita berada dalam kondisi ujian untuk bisa memaafkan. Kita diuji dengan sesuatu yang memancing kemarahan kita, mematik emosi kita, ya, mengusik ketenangan hati kita, menghadirkan kekecewaan pada jiwa kita, dan seterusnya. Tapi ketahuilah bahwa itu semua adalah ujian. Yang hendak diketahui dari kita, apakah kita berhasil melewati ujian tersebut ataukah justru gagal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya memaafkan adalah derajat yang tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa memaafkan itu adalah salah satu di antara karakteristik hamba yang berpredikat muhsin. Dan sebagaimana saya cukup yakin teman-teman sekalian mungkin yang ada di PT Donggi, Senoro LNG, dan yang lain, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita tahu bahwa di dalam Islam, tingkatan nilai keagamaan seorang hamba itu ada 3. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam adalah iman. Tingkatan yang tertinggi dari keduanya adalah ihsan.
Maka setiap mukmin adalah muslim meski tidak setiap muslim adalah mukmin. Sehingga dengan demikian bahwa derajat iman lebih tinggi dari Islam. Demikian pula seorang yang muhsin pasti mukmin. Namun belum tentu seorang yang mukmin telah mencapai derajat muhsin. Maka muhsin atau ihsan adalah derajat yang tertinggi pada nilai kualitas penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat Al-Maidah ayat 13. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin." Berikanlah maaf dan berlapang dadalah. Berikanlah maaf dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang muhsin. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang mampu berlapang dada dan memberikan maaf kepada orang yang bahkan mungkin menyakitinya, membuatnya sedih, mematik emosi kemarahannya dan seterusnya, dia mampu memberikan maaf. Maka dia berada pada derajat ihsan dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang muhsin. Subhanallah. Jadi ayat ini tidak hanya memberikan sebuah perintah. Fa'fu anhum wasfah. Berikan maaf dan berlapang dadalah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu kecuali karena sesuatu tersebut baik, terpuji. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu yang terpuji kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kebaikan baginya. Balasan di dunia dan kemuliaan baginya sebagai balasan di akhirat. Tidak hanya sekedar perintah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat. Predikat ihsan dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang ihsan. Saudara-saudariku, siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dicintai oleh istri kita, dicintai oleh suami kita, pasangan hidup kita, kita bahagia. Kita punya anak, anak kita mencintai kita, bahagia. Kita punya kedua orang tua kita, kita rasakan kehangatan cinta mereka kepada kita, kita bahagia. Kita punya guru kita cinta kepada kita, kita senang. Kita punya kawan, kita punya tetangga, kita punya kerabat, mereka cinta kepada kita, kita bahagia. Lalu bagaimana kebahagiaan kita tatkala yang mencintai kita adalah Rabbul Alamin yang menciptakan mereka semua tadi. Allahu Akbar. Barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi hamba yang pasti beruntung, tidak mungkin merugi. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah berlatih untuk bersabar, berlatih untuk memaafkan, berlatih untuk berlapang dada dalam setiap kondisi, termasuk pada saat menghadapi ujian yang berat bagi diri kita. Maafkan kesalahan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga bahwa memberikan maaf akan menghadirkan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga menghadirkan ghufran, ampunan Allah. Jadi seseorang yang mampu memaafkan, sekalipun dia berposisi memang dizalimi misalnya, dianiaya, tapi dia mampu untuk bisa memaafkan, maka dengan hal tersebut dia mendapatkan rahmah kasih sayang Allah, sekaligus dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi mendapatkan predikat sebagai muhsin yang secara otomatis dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya dengan memaafkan, Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa seseorang yang mampu memberikan maaf, maka ia akan mendapatkan rahmah kasih sayang Allah dan ampunannya. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Sekiranya kalian memaafkan, memberikan uzur, memberikan maaf,
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dan akan memaafkan hamba-hamba yang mampu memberikan maaf, menghapus kesalahan orang, tidak merasa perlu untuk membalas dan mendendam. Dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa di antara yang dapat mengganggu kebahagiaan hidup kita adalah tatkala kita memiliki kebencian yang terpendam, kita memiliki dendam yang tersimpan, kita masih memiliki gejolak amarah karena tidak bisa memaafkan. Itu demi Allah dapat mengganggu kebahagiaan hidup kita. Sebesar kita menyimpan di dalam diri ini kemarahan atau bahkan dendam, sebesar itu pula kebahagiaan kita akan terganggu. Sebaliknya, seorang yang mampu memaafkan atas kesalahan orang lain kepada dirinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak merasa terbebani, terhantui oleh perasaan emosi, ingin meluapkan kemarahannya dan seterusnya. Dia tidak. Dia akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan kedamaian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Pahala yang besar. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki kondisi, mendamaikan situasi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala baginya. Dan redaksional seperti ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan balasan tertentu seberapa besar, seberapa banyak, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan sebanyak-banyaknya. Allah tidak tentukan balasannya demikian atau sebanyak sekian, tidak. Fa ajruhu 'ala Allah. Allah pasti akan memberikan kepadanya pahala karena Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan balasan kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki keadaan, mendamaikan situasi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan balasan pahala darinya. Subhanallah. Berarti dengan memaafkan kita mendapatkan predikat sebagai hamba yang berderajat tinggi ihsan. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba yang muhsin. Allah akan berikan rahmah kasih sayangnya. Allah akan berikan ampunan terhadap dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan pahala yang besar baginya. Subhanallah. Dan perlu kita juga ketahui bahwa sikap memaafkan, memberikan maaf kepada orang lain adalah sikap yang lebih membuktikan dan lebih menunjukkan kedekatan terhadap nilai ketakwaan. Yang memberikan maaf, maka ia telah menunjukkan bahwa dirinya dekat dengan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 237, wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Dan sekiranya kalian memaafkan, maka itulah yang lebih dekat dengan ketakwaan. Allahu Akbar. Jadi dengan kita memaafkan, maka itulah yang sejatinya lebih menunjukkan kedekatannya kepada takwa. Dan kita tahu bahwa takwa adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ketakwaan itu adalah derajat yang tinggi. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulan nasi bi al-muttaqun." Sesungguhnya manusia yang paling berhak dekat denganku, mendapatkan syafaatku, dikasihi olehku, kata Nabi SAW, adalah mereka yang bertakwa. Mereka yang bertakwa. Dan ternyata ketakwaan itu dapat dibuktikan salah satunya dengan memberikan maaf kepada kesalahan orang lain. Ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, maka itu tanda kedekatan kita dengan ketakwaan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di mana saja berada. Tadi saya sebutkan bahwa memberikan maaf merupakan salah satu sifat yang aplikatif, implementatif, karena
Tidaklah mungkin kita itu teruji bisa memberikan maaf kecuali tatkala kita dizalimi, tatkala kita disakiti, tatkala kita diganggu atau dianiaya. Kalau kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, tidak sedang berinteraksi dengan manusia, maka mungkin tidak akan kita rasakan adanya tantangan untuk bisa memaafkan. Tapi pada saat kita diganggu, pada saat kita disakiti, pada saat kita dianiaya dan dizalimi, saat itulah kemudian ada tantangan untuk menyambut balasan-balasan pahala yang tadi disebutkan sederet. Bagaimana? Dengan cara memaafkan. Dengan cara memaafkan kita bisa mendapatkan predikat muhsin, derajat yang tinggi. Kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Bahkan dengan memaafkan itu akan dapat lebih membuktikan ketakwaan kita kepadanya. Allahu Akbar. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan maaf. Maha memberikan maaf. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Afu, Al-Afu, yang memberikan maaf. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasulullah, sekiranya aku mengetahui bahwa aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka apa yang sebaiknya aku baca?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah, juga kepada kita semua sebagai umatnya, beliau berkata, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi maaf. Engkau cinta pemaafan. Maka maafkan aku. Subhanallah. Sesungguhnya engkau maha memberi ampun ya Allah. Engkau mencintai pengampunan ya Allah. Maka ampuni diriku. Maka tatkala kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus diampuni atas dosa-dosa kita, hendaklah kita belajar untuk mengampuni, memaafkan. Dan ini sebagaimana kaidah umum yang sering kita dengar, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sebagaimana amal perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Rahman, hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Dan tidaklah balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan serupa. Kalau kita mau dimaafkan, maka kita memaafkan. Kalau kita mau dicintai, maka mencintai. Kalau kita mau dihormati, maka menghormati. Kalau kita mau diampuni oleh Allah, kita mengampuni kesalahan orang. Kalau mau dimaafkan atas kesalahan yang mungkin tidak sengaja kita lakukan, maka kita memaafkan. Dan di antara yang dahsyat pada janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang mampu memaafkan adalah surga. Jadi kalau kita ini mau berlatih memberikan maaf, ingatlah bahwa akan ada surga dari Allah Subhanahu wa taala sebagai garansi dan janji. Sebagaimana serangkaian ayat yang Allah firmankan pada surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bergegaslah kalian menuju surga Allah, menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Disiapkan hanya bagi mereka hamba yang bertakwa. Kemudian lihat ayat berikutnya. Siapakah hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah janjikan surga? Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra. Mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Dan mereka yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas. Dan mereka yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Allahu Akbar. Di antara kriteria kaum muttaqin, kaum bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga, luasnya langit dan bumi. Ternyata adalah dengan memaafkan kesalahan orang lain.
Kemudian Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang berbuat ihsan. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan ini, tapi sekali lagi kita sering sadar bahwa ini adalah teori yang ternyata implementasinya butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ada yang sakit, ada yang begitu menghimpit, ada yang begitu bergejolak dan seakan ingin meledak. Tapi ternyata kalau kita mampu untuk merealisasikan apa yang dituntunkan, bisa memberikan maaf kepada orang lain, wallahi demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membuang semua kesempitan itu dan merubahnya menjadi kebahagiaan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indah persaksian Aisyah radhiyallahu taala anha tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfahu." Allahu akbar. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keji dalam ucapannya, tidak pula beliau keji dalam perbuatannya. Beliau tidak berteriak-teriak meskipun di pasar. Beliau tidak membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk serupa. Tidak. Jadi ini Nabi tidak demikian, Nabi tidak demikian, Nabi tidak demikian, tapi Nabi tidak demikian. Tidak keji dalam tutur kata, tidak jahat dalam perbuatan, tidak berteriak-teriak meskipun di tempat yang umum itu terjadi. Bahkan beliau tidak membalas keburukan orang lain kepadanya dengan keburukan yang serupa, tidak. Kemudian Aisyah menegaskan walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan berlapang dada. Kita semua tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, diintimidasi, diganggu, disiksa, dituduh dengan tuduhan keji, diancam untuk dibunuh, bahkan dibuatkan sayembara untuk dikejar agar dapat dibunuh. Tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendendam? Tidak, beliau memaafkan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di Masjidil Haram, maka jeroan perut onta beserta kotoran-kotoran dan darah-darah yang masih bersimbah itu diletakkan di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersujud. Dan kaum kafir Quraisy tertawa mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi tersebut. Kemudian datang putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha menurunkan kotoran tersebut, membersihkannya. Subhanallah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendendam kepada mereka? Tidak, Nabi maafkan. Nabi maafkan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperangi pada peristiwa perang Uhud sehingga pipi beliau robek, wajah beliau bersimbah darah, gigi beliau patah. Sampai sempat terucap dari beliau, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin kaum akan menjadi berjaya tatkala mereka berani melukai nabi mereka sendiri. Namun kemudian pada akhirnya Nabi SAW justru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni untuk kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Diberikan maaf, dimohonkan ampun kepada mereka, dimohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Mereka sudah dimaafkan, dimohonkan ampun, ya Allah ampuni mereka. Bahkan diberikan uzur. Ya Allah berikan ampun untuk mereka, sesungguhnya mereka belum berilmu. Allahu Akbar. Inilah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang senantiasa
bahagia karena beliau mudah untuk bisa memaafkan dan berlapang dada. Suatu ketika ada seorang Arab Badui, orang pedalaman, Arab pedalaman yang tidak tinggal di sekitar Rasulullah SAW, tapi di pedalaman padang pasir. Dia datang menjumpai Nabi SAW. Kemudian dia menjeratkan dengan kedua tangannya pakaian Nabi SAW sampai terlihat bekas merah di leher Nabi SAW. Maka sahabat lain yang menyaksikan, mereka geram. Bahkan mereka meminta izin kepada Nabi SAW untuk pukul Arab Badui tersebut. Tapi apa kata Nabi SAW? Apa yang Nabi SAW sikapi terhadap orang yang kurang ajar ini? Bahkan Arab Badui ini berkata, "Ya Muhammad." Bayangkan, panggil Nabi dengan namanya saja. Di saat para sahabat semua memanggil, "Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah." Dimuliakan oleh segenap para sahabat. Orang Arab Badui ini Muslim. Tapi dia tidak sesantun para sahabat yang tinggal bersama Nabi SAW di sekitar beliau. Arab Badui itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak." Beri dari harta Allah yang ada padamu. Artinya, kasih dong apa yang engkau kelola dalam Baitul Mal. Jadi sudah datang, tidak memperkenalkan diri, tiba-tiba menjeratkan pakaian Nabi, bahkan sampai tersisa bekas merah di leher beliau, panggil dengan nama saja, tiba-tiba meminta. Maka Rasulullah SAW, demi Allah, sebagai hamba utusan Allah, beliau mampu memberikan kepada kita keteladanan terindah. Contoh terhebat. Beliau mampu untuk tersenyum. Dan beliau menyambut baik apa yang diminta oleh Arab Badui ini. Beliau minta kepada sebagian sahabat untuk mengeluarkan seekor onta yang sedang bunting, hamil tua, diberikan kepada orang ini. Langsung dikasih double. Inilah Rasulullah SAW. Di tahun 8 Hijriyah atau 9 Hijriyah, tatkala Nabi SAW dalam keadaan sedang jaya bersama para sahabatnya, terkumpul pasukan ribuan, puluhan ribu, belasan ribu, berbondong dari Madinah menuju Mekkah untuk menaklukkan kota Mekkah dari kesyirikan yang ada di sana, dan untuk menahan rencana buruk Quraisy yang hendak ditujukan kepada Nabi SAW bersama para sahabatnya di kota Madinah. Maka Nabi SAW datang. Dan beliau bersama para sahabatnya membawa senjata, berada di atas angin. Kemenangan ada di hadapan beliau dan para sahabatnya. Begitu sampai di kota Madinah, bahkan di kota Mekkah, bahkan beliau tidak menghunuskan senjatanya. Beliau menurunkan senjata tersebut. Ketika terdengar ada seorang sahabat mengatakan, "Ini adalah hari pembalasan dendam atas yang dahulu kalian perlakukan kepada kami selama ini." Maka kata Nabi SAW, "Tidak. Justru hari ini adalah hari memaafkan dan kasih sayang." Allahu Akbar. Akhi fillah, ukhti fillah, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 149, "In tubdu khairan aw tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira." Seandainya engkau menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan kesalahan orang lain kepadamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan maaf lagi Maha mampu atas apapun yang dikehendaki. Subhanallah. Mungkin kita merasa terzalimi, ya. Mungkin kita merasa mampu untuk melampiaskan amarah ini. Kita merasa tidak berlebihan kalau saya emosi. Ya, sampai mungkin bisa meneriakkan suara agar orang dengar, tahu bahwa saya sedang marah, dia mengganggu saya. Saya berhak untuk dimaklumi. Tapi dia maafkan. Sekali lagi, ini ujian aplikatif. Ini implementatif. Tidaklah kita berkesempatan untuk meraih segitu banyak janji
mendapatkan cinta Allah, mendapatkan predikat ihsan, mendapatkan janji rahmah kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pahala yang tidak terhingga, mendapatkan janji berupa ampunan dan surga. Tidaklah kita akan dapatkan janji-janji tersebut kecuali manakala kita menghadapi tantangan, sedang diuji dengan sesuatu yang mematik amarah kita, apakah kita akan melampiaskan amarah tersebut atau justru kita akan memaafkan. Allahu Akbar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-izzu al-hasilu bil-afwi ahabbu ilaihi wa anfa'u lahu min al-izzil hasili lahu bil-intiqam. Kemuliaan yang didapatkan dari sikap memberikan maaf pasti lebih dia cintai dan pasti lebih bermanfaat baginya daripada kemuliaan yang ia dapatkan melalui balas dendam. Jadi ketika kita ini diuji dengan kondisi dada bergemuruh, emosi bergejolak, seakan ingin meledak, meluapkan segala sesuatu yang terpatik di dalam hati kita, kita berikan maaf. Mungkin orang pikir, oh dengan memberikan maaf ini orang lemah ini. Kalau saya, mana mungkin saya maafkan, saya akan hajar habis. Kurang ajar, saya diperlakukan begini, begitu, begini, ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dia dibiarkan, dia akan mengulangi dan seterusnya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemuliaan yang diraih oleh seseorang dengan sikap memaafkannya, pasti akan lebih dia cintai dan pasti akan lebih bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat daripada kemuliaan yang dia dapatkan dari sikapnya membalaskan dendam dan meluapkan emosi. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya bacakan satu hadis. Hadis ini berisi 3 amalan yang ketiga-tiganya itu menyelisihi zahir yang terlihat. Menyelisihi zahir yang terlihat. Yang terlihat A, padahal hakikatnya B. Ketiganya dikumpulkan dalam satu hadis Nabi SAW tatkala beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ada 3 Nabi sebutkan. Yang ketiga amalan ini balasannya balasan kebaikannya menyelisihi yang zahir terlihat. Nabi bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Padahal kan yang terlihat sebaliknya. Coba kalau kita punya uang 1 juta, kemudian kita ingin berinfak 100.000 saja, dari 1 juta diberikan sebagai infak di jalan Allah 100.000. Zahirnya yang terlihat itu berkurang atau tidak berkurang? Berkurang atau tidak? Jelas, berkurang. Itu yang terlihat dengan zahir mata kita. Kalau punya 1 juta, diinfakkan di jalan Allah 100.000, maka akan berkurang menjadi 900. Itu matematis zahir yang terlihat dengan kasat mata kita. Tidak salah. Tapi Nabi SAW mengajarkan kita iman. Mengajarkan kita yakin. Beliau menyatakan, "Mana qasat sadaqatun min mal." Harta tidak berkurang dengan sedekah. Nabi ajak kita untuk melihat sesuatu yang bukan terlihat dengan kasat mata, tetapi meyakini janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifuh." Tidaklah sesuatu sekecil apapun yang kalian infakkan di jalan Allah kecuali Allah akan menggantikannya. Kalau diganti sama Allah, bahkan satu kebaikan itu diganti 10 kali lipat, hingga 700 kali lipat. Jadi kalau dikeluarkan 1, maka akan menjadi 10, bahkan hingga 700. Punya 1 juta, diinfakkan 100.000.
100.000 ini dikalikan 10 menjadi 1 juta atau bahkan dikalikan 700 kali lipat. Subhanallah. 100.000 dikali 700 menjadi 70 juta. Ya, menjadi 70 juta. Ini adalah ajakan untuk yakin bahwa seringkali yang terlihat dengan kasat mata, tetapi dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita sedang beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada janji yang luar biasa hebat. Mana qasad sadaqatun min mal. Tidaklah harta berkurang dengan sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang termasuk pembahasan kita. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan baginya kemuliaan. Tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan baginya kemuliaan. Di saat banyak manusia berpikir, ini orang lemah ini, kok maafin? Kalau saya nggak akan maafin. Ini kurang ajar, ini sudah kelewat batas, ini ngelunjak. Kalau saya tidak akan maafkan. Ini ucapan-ucapan yang sebetulnya perlu disejajarkan dengan hadis Nabi SAW ini untuk kemudian bertambah nilai keimanannya, untuk semakin meningkat keyakinannya terhadap janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba memberikan maaf kepada orang yang berbuat kesalahan kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan baginya kemuliaan. Jadi kalau dipandang oleh manusia kita memaafkan itu justru kita akan rendah, kita akan hina. Oh, ini mah orang lemah. Ini mah orang nggak punya harga diri. Diinjak-injak kok diam saja. Padahal dia memaafkan. Bukan dia semata-mata karena merasa tidak bisa membalas, bukan. Dia bisa membalas. Dia mampu untuk menuntut haknya. Dia merasa benar kalau seandainya dia meluapkan emosi kepada kesalahan orang tersebut. Tapi dia maafkan. Kenapa? Karena dia mau yang tadi disebutkan. Dia mau janji ampunan Allah, kasih sayang Allah, nilai ketakwaan, cinta Allah Subhanahu wa taala, predikat sebagai hamba yang berderajat tinggi ihsan. Surga Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia mau itu semua, maka dia berikan maaf. Demi Allah, maaf itu akan menjadikannya lebih tinggi, lebih mulia, lebih berderajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar yang terlihat dengan kasat mata. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya tawadhu' karena Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dia merendahkan hatinya karena Allah. Bukan ingin Masya Allah, dia tawadhu', dia rendah hati. Bukan untuk dipuji, tapi betul-betul dia merendahkan hatinya karena Allah. Ingin dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dinilai sebagai hamba yang berarti mulia. Jika seseorang tawadhu', rendah hatinya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ada persaksian ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha tentang keteladanan terbaik sepanjang masa. Keteladanan terindah satu-satunya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah disebutkan oleh para sahabat tentang beliau kecuali agar kita meneladaninya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala jaga riwayat-riwayat valid tentang keteladanan tersebut kecuali agar kita menapakinya, mengikuti dan meneladaninya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithma." Saya terjemahkan dulu, nanti dilanjutkan lagi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan kecuali beliau pasti akan memilih yang paling mudah dari keduanya selama bukan dosa. Jadi kalau ada dua pilihan, dua-duanya bukan dosa, pasti beliau akan pilih yang paling mudah di antara kedua pilihan tersebut. Kemudian kata Aisyah, fa in kana ithman kana ab'ada an-nasi minhu.
Seandainya pilihan itu adalah dosa, maka pastilah Nabi SAW menjadi pribadi yang paling jauh dari nilai dosa tersebut. Artinya Nabi tidak ambil pilihan itu. Kalau pilihan yang harus beliau ambil, langkah yang harus beliau tempuh ternyata adalah dosa, maka beliau tidak mungkin menempuhnya. Beliau tidak mungkin mengambilnya. Beliau akan menjauh darinya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurumatullah." Nabi SAW tidak pernah mendendam untuk dirinya. Beliau marah tatkala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dinistakan. Subhanallah. Inilah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Inilah Nabi yang kita persaksikan dalam dua kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka aku akan beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan tuntunan beliau. Sesuai dengan keteladanan yang telah dicontohkan oleh beliau. Karena aku adalah seorang muslim, maka ucapanku, aktivitas kalbu dan sanubariku, gerak langkah segenap anggota tubuhku, untuk Allah, sesuai dengan tuntunan utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain dibawakan oleh Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum." Wa man yataharral khaira yu'tah wa man yatawaqqash syarra yuqah. Saya akan terjemahkan hadisnya setelah saya sebutkan satu poin penting. Sebagian orang terkadang berkata begini, "Ustadz, itu Ustadz bicara seakan memaafkan itu sesuatu yang mudah. Padahal susah." Betul, kita semua sudah sepakat sebagaimana disebutkan di awal tadi. Ini teori. Prakteknya, implementasinya, aplikasi nyatanya seringkali membutuhkan perjuangan yang luar biasa hebat. Pengorbanan yang luar biasa besar. Tapi karena kita tahu bahwa balasannya adalah besar, maka kita berjuang untuk mendapatkannya. Surga Allah itu mahal. Kalau kita mau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan pun harus kita lakukan. Kita optimalkan apa yang kita mampu untuk meraihnya. Tapi kalau kemudian ada seseorang berkata, "Ustaz, mau diapain? Saya memang begini. Kalau saya diganggu dikit saja, wah, jangan harap ada orang itu minta maaf sama saya. Saya tidak akan maafkan." Ada lagi yang berkata, "Ustaz, A, B, C, D, E, tidak masalah, saya akan maafkan. Tapi F, saya pasti akan balaskan dendam." Misalnya begitu. Subhanallah. Disadari atau tidak, statement seperti itu sesungguhnya sama seperti ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan, tapi kebaikan itu terhalang oleh dinding besar, tinggi, yang dia bangun sendiri. Seperti ada sugesti, "Ustaz, saya dilahirkan dari orok seperti ini. Saya sudah terlahirkan saya itu berasal dari ras A misalnya. Yang ras A itu, wah Ustaz memang begini. Kalau bicara kasar seperti ini. Jangan ganggu orang yang beras seperti ras saya. Saya berasal dari etnik yang begini, yang begitu." Subhanallah. Kenapa kita harus bangun dinding yang panjang, lagi kokoh, sehingga seakan kita tidak mampu berproses untuk menjadi lebih baik dengan tuntunan Islam? Maka Rasulullah SAW bersabda dengan hadis ini, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan proses belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kelembutan hati bisa dicapai dengan berlatih untuk lembut. Maka Islam mengajak kita untuk termotivasi berlatih. Kalau dulu kita pemarah, maka kita berlatih setelah mendengarkan sekian banyak ayat dan hadis ini, berlatih untuk menjadi seseorang yang ingin menjadi lebih baik dengan memaafkan. Innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kelembutan hati itu diraih dengan pembiasaan lembut. Wa man yataharral khaira yu'tah
Barang siapa yang bersungguh-sungguh terus mencari, berupaya, berusaha melakukan kebaikan, pasti Allah akan berikan kebaikan. Wa man yatawaqqas syarra yuqah. Dan barang siapa yang berlatih diri, menjaga dirinya dari terjatuh dalam keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melindunginya dari keburukan tersebut. Karenanya Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Hamba-hamba yang bersungguh-sungguh bersama kami, sungguh kami akan tunjukkan untuknya jalan-jalan kami. Jadi kalau kita punya proses yang kuat, kita punya tekad yang bulat untuk menjadi lebih baik, dengan satu di antara sekian banyak akhlak mulia, yaitu memaafkan, kita berupaya bersungguh-sungguh, maka kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mencintai kita karena kita digolongkan sebagai orang-orang yang muhsin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang akan memudahkan kita dengan izin Allah, biiznillah, dengan izin Allah kita akan dimudahkan untuk bisa memaafkan orang lain adalah menyadari bahwa memaafkan kesalahan orang itu adalah ibadah. Bukan sekedar sebuah sikap sosial. Memberikan maaf itu adalah ibadah. Salah satu di antara akhlak mulia yang berat. Karenanya menjadi salah satu di antara kriteria penghuni surga yang untuk mereka Allah telah siapkan surga. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu meredam amarah. Wal afina 'anil nas, dan mereka mampu untuk memaafkan kesalahan manusia. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan serangkaian ayat ya, kepada Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kasuistik memang, sebab diturunkannya ayat ini kasuistik. Akan tetapi kaidah berlaku al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum di dalam Al-Qur'an meskipun diturunkan oleh sebab kasus atau kondisi tertentu, tapi dia bisa menjadi berlaku untuk semuanya. Tidak terbatas pada sebab tertentu tersebut. Kita sama-sama pernah tahu atau pernah mendengar kisah tuduhan kaum munafikin terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah bahwa beliau telah berzina dengan seorang sahabat pria bernama Safwan ibnul Mu'attal radhiyallahu anhum ajma'in. Kisahnya panjang, intinya Aisyah dituduh berzina dengan seorang sahabat bernama Safwan ibnul Mu'attal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang tahu gaib. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib kecuali dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu turun kepada beliau, diberitahukan, maka Nabi jadi tahu. Tapi kalau tidak ada wahyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan penerawang masa depan atau pembaca garis takdir dan lain sebagainya, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti kita tidak mengetahui sesuatu yang gaib kecuali manakala Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu mengungkap apa yang dirahasiakan kepada manusia sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Tuduhan keji itu tidak langsung diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga berlaku kondisi yang sedemikian menyedihkan. Aisyah radhiyallahu anha merasa tidak disapa dengan hangat seperti sapaan biasanya dari suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau didiamkan termasuk oleh kedua orang tuanya, oleh kerabat-kerabatnya, oleh orang terdekatnya. Aisyah tidak tahu awalnya apa yang dituduh, apa yang terjadi pada dirinya, ternyata dituduh berzina. Maka beliau hanya bisa menangis, bahkan disebutkan beliau sakit selama beberapa hari, sempat membaik tapi kemudian jatuh sakit lagi karena ujian berat, dituduh berzina. Kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Maka sekian lama waktu atau hari berlalu, ya lebih kurang 20 hari atau sekitar itu,
kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang membebaskan kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan keji kaum munafikin tersebut. Dan ternyata di antara yang ikut terhasut oleh tuduhan keji kaum munafikin adalah kerabat Abu Bakar sendiri, ya, kerabat Abu Bakar sendiri. Maka kerabat tersebut yang biasanya disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena kebetulan kerabat tersebut termasuk kaum papa, maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan lanjutkan santunan ini untuk mereka. Dia telah menyakiti hatiku, hati putriku, hati menantuku, Nabi Muhammad SAW. Setelah diturunkannya ayat bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bebas dari tuduhan zina, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersumpah untuk tidak menyambung santunan tersebut lagi. Ternyata sikap Abu Bakar ini menyebabkan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nur ayat 22. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Janganlah orang yang baik dan diberikan kecukupan di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi memberi kepada kerabat yang miskin dan termasuk muhajirin di jalan Allah. Tadi kerabat yang dimaksud. Karena Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan maafkan keponakanku tersebut. Dia telah menyakiti hati kami semua. Bahkan Abu Bakar bersumpah pula untuk tidak melanjutkan kembali santunan itu bagi mereka. Padahal mereka ini kaum yang kurang punya. Kalau tidak disantuni, maka mereka mungkin akan meminta-minta. Ternyata sumpah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar berhak untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana tidak sakit hati seorang ayah yang mendengar tuduhan orang lain terhadap putrinya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, tuduhannya adalah tuduhan zina. Yang menikam begitu tajam perjalanan pernikahan Rasulullah SAW bersama putri Abu Bakar As-Siddiq itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, janganlah orang yang baik diberikan karunia, keluasan rizki di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi memberikan santunan kepada kerabat yang miskin sekaligus mereka muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan melapangkan dada. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menuntun Abu Bakar, manusia terbaik di atas muka bumi ini setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, manusia terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tuntunkan Abu Bakar dengan teguran indah ini. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka melapangkan dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidak maukah kalian untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Dan dalam hadis yang sahih dari Muadz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq alhamdulillah yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'aini ma sya'. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, barang siapa yang menahan emosinya, amarahnya, dia memberikan maaf, padahal dia mampu untuk meluapkan, melampiaskan emosi amarahnya tersebut. Dia mampu lakukan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya nanti di hari kiamat di hadapan seluruh manusia, di hadapan khalayak. Untuk Allah berikan kepadanya pilihan, silahkan pilih
bidadari surga mana yang engkau inginkan. Allahu Akbar. Ini bukan main-main ya. Ini tuntunan sekali lagi implementatif dan memiliki garansi yang luar biasa hebat. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita tergerak hati ya, tergerak hati untuk bisa belajar lebih serius, lebih sungguh-sungguh untuk memaafkan. Dan memaafkan ini memang berat. Sekali lagi memaafkan itu berat. Karenanya balasannya pun surga. Dan surga Allah Subhanahu wa taala tidak diraih dengan sesuatu yang ringan. Tapi butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya, butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Dan kalau kita ini tidak memaafkan, bahkan menyimpan ya kedengkian kita, kebencian kita, kemarahan kita, sayang-sayang terlewatkan peluang untuk diampuni dosa-dosa pada setiap hari Senin dan Kamis. Kita melewati atau melewatkan peluang tersebut karena gara-gara kita mendiamkan saudara kita, kita diliputi dengan rasa kemarahan, jengkel, dan lain sebagainya kepada saudara kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis." Perhatikan ini, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Diampuni dosa-dosa hamba yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Jadi ada peluang ampunan tatkala dibukanya pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Illa rajulan. Semua yang tidak berbuat syirik, bertauhid kepada Allah, dibuka pintu surga, diberikan maaf untuknya kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya sesama muslim ada permusuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anziru hadzaini hatta yastaliha." Tunda dulu ampunan diberikan kepada dua orang ini yang saling bermusuhan dan tidak saling memaafkan ini. Tunggu dulu, jangan berikan ampunan untuk mereka berdua sampai keduanya berdamai. Allahu Akbar. Anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha. Allah ulangi 3 kali. Tunda dulu. Tunda diturunkannya ampunan untuk mereka berdua sampai keduanya berdamai. Tunggu. Sayang sekali. Setiap Senin dan Kamis ada peluang kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada saat dibuka pintu-pintu surga tapi tidak dapat kita raih. Ternyata karena kita membiarkan saudara kita dengan kemarahan kita sendiri. Kita diamkan saudara kita. Tidak halal, tidak boleh. Haram hukumnya. La yahillu limri'in la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal artinya apa? Haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya. Apalagi dia belakangi, dia berikan, dia tidak mau ketemu ya. Saya tidak mau berurusan sama dia. Jauhkan saya dari dia. Jangan sampai saya satu kelompok sama dia. Jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Subhanallah. Padahal Nabi SAW bersabda, la taqata'u, jangan saling memutuskan. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tahasadu, jangan saling iri. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian saudara-saudara, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas dan cepat apa yang bisa dibahas di kesempatan siang hari ini. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang semoga bisa menjadi alasan kuat buat kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Demikian, sebelum ditutup kiranya mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas materinya Ustaz. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau mau bertanya langsung bisa raise hand. Cuma di chat ini kebetulan sudah ada sekitar 7 pertanyaan Ustaz. Silakan, akhi. Saya coba bacakan sambil menunggu yang raise hand. Oh, ada 8 malah Ustaz. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa sempat terjawab Ustaz. Insyaallah. Saya coba baca dulu. Yang pertama,
Memaafkan bisa menjadi tantangan, terutama jika orang yang melukai kita itu tidak merasa bersalah. Walaupun kita tahu Allah Azza wa Jalla sayang dan cinta dengan yang mau memaafkan, tetapi sulit, berat di hati. Bagaimana cara tepatnya untuk mengikis rasa sakit hati tersebut, Pak Ustadz? Iya. Seperti tadi, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan dalam hidup, hilangkan rasa kebencian, apalagi dendam itu. Saya tidak merasa perlu untuk bertanya kepada penanya, tapi saya yakin setiap kali beliau, jangankan melihat, cukup ingat saja namanya, kalau beliau masih menyimpan kebencian, apalagi dendam, demi Allah, ada sesuatu yang berat terasa di hatinya. Dia merasa perlu untuk melakukan sesuatu atau memalingkan ingatan sehingga melupakan hal tersebut. Ini menyiksa diri. Setiap kali ingat, setiap kali lihat, setiap kali jumpa, setiap kali disebutkan nama orang yang bersangkutan, dia akan merasa tersiksa. Ridhokah kita, relakah kita di kehidupan kita ini terselip kebencian-kebencian, terselip kesulitan-kesulitan, dicabut sedikit-sedikit kebahagiaan hidup kita, kita tidak mau. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi ditegaskan di akhir setelah sebelumnya, di awal juga disampaikan. Kita kalau memaafkan itu bukan hanya sekedar mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah, dijanjikan surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Tidak maukah kita janji surga dari Allah? Ingatlah bahwa dengan memaafkan ini kesempatan kita untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, mendapatkan kafling surga. Berisi semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangannya di sini. Tantangannya justru di sini. Iya berat. Karenanya kita membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Kita korban sedikit rasa sakit itu. Dan kita biasa. Buktinya kita itu kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit harus minum obat yang pahit, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Kita menjalankannya. Kenapa? Kita ingin sembuh. Kita ingin petik buah manis di balik proses yang sedemikian berat dan menyakitkan. Maka demikian pula kalau kita mau surga. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala justru menguji kita dengan adanya orang yang menzalimi kita bukan karena kita pernah berbuat salah, mungkin. Walaupun itu juga mungkin. Kalau ada orang menzalimi kita, barangkali saya berbuat dosa sehingga Allah ingin membersihkan dosa saya dengan diutusnya seorang hamba yang kemudian memusuhi, menzalimi, menyakiti saya. Tapi boleh jadi juga kita tidak ingat bahwa kita mungkin melakukan sebuah dosa misalnya. Maka ingatlah bahwa ini kesempatan buat kita meraih janji-janji kebaikan tadi sehingga kita bisa semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kedua dan ketiga mungkin mirip-mirip jawabannya dengan sebelumnya. Bagaimana Pak Ustadz jika berkali-kali dizolimi dan akhirnya jatuh sakit? Kemudian bagaimana menghadapi orang-orang yang selalu merasa benar padahal mereka melakukan hal yang salah dan menyakitkan hati orang lain? Cara mudah memaafkan yang mudah bagaimana Pak Ustadz? Baik. Barangkali sama ya Ustadz dengan yang tadi. Barakallahu fikum. Iya. Kalau beberapa kali dizalimi kemudian jadi jatuh sakit, wallahu a'lam, mungkin karena itu tadi dia baper sedemikian dalam. Baper sedemikian dalam sehingga beberapa kali dizalimi akhirnya jatuh sakit karena dia kepikiran. Cobalah belajar untuk tidak terlalu dalam memikirkan itu. Kita sambut itu dengan lapang dada. Tadi diulang-ulang ayatnya, falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapatkan ujian berat. Putrinya yang merupakan istri Nabi SAW dituduh berzina. Berat. Yang menuduh zinanya bukan orang lain, saudara sendiri. Dan saudara sendiri ini masih disantuni karena kurang. Bagaimana sakitnya? Sakit sekali. Bahkan Abu Bakar sampai kemudian bersumpah, saya tidak akan sambung santunan itu lagi. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang mendamaikan
antara Abu Bakar dengan kerabatnya tersebut. Allah ajarkan kepada kita bagaimana akhlak yang semestinya pada diri seorang hamba yang merindukan surga. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memberikan maaf dan hendaklah mereka berlapang dada. Jadi mungkin sakitnya itu karena terlalu dalam berpikir. Jangan terlalu dalam berpikir. Buang kebencian itu. Maafkan. Maka dengan itu kebahagiaan kita akan kembali dan kita akan mendapatkan janji terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya orang itu tidak merasa bahwa dirinya itu salah? Ini sebetulnya tidak harus dimasukkan ke dalam di dalam kategori yang sedang kita bahas. Karena berarti konsentrasi kita terhadap seseorang yang menolak kebenaran, berarti dia itu terjatuh dalam kesombongan. Bukankah Rasulullah SAW mendefinisikan sombong dengan 2 indikator? Kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau kita menjumpai ada orang seperti itu, kemudian kita memiliki peluang, potensi, sekaligus kemampuan untuk menasihatinya, nasihati. Ini juga peluang pahala dan kebaikan yang lain. Bukan disikapi dengan memberikan maaf, karena kesombongan itu mungkin pada diri si pelaku. Mungkin tidak berdampak langsung kepada kita. Ya. Tapi kita melihat ini kok sombong banget ini orang. Lihat diri kita. Kalau kita mampu, kita punya potensi, peluang untuk memberikan masukan nasihat, dia adalah saudara saya sesama muslim, maka saya datang dengan cara yang baik, 4 mata. Atas dasar cinta, saya ingin saudara saya juga kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, maka saya berikan nasihat. Akhi, yang disampaikan kepadamu itu kebenaran, adapun perbuatan engkau adalah keliru. Hendaklah diterima. Mungkin nasihat kita juga akan ditolak karena mungkin orang itu sombong. Kita bersabar. Kita bersabar. Boleh jadi dengan nasihat itu dia akan berbuat jahat pada kita, menjatuhkan kita, mencaci maki kita, menyebarluaskan aib kesalahan kita, ya berarti kita harus bersabar. Berarti dia bukan cuma sombong, tapi juga zalim. Dia bukan hanya sombong, tapi juga zalim. Nah, ketika kezaliman itu sampai kepada kita, mengusik ketenangan kita, mematik emosi kita, disinilah pembahasan kita tadi. Untuk bisa meredakan amarah, memberikan maaf kepada mereka yang mematik amarah tersebut. Demikian wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Sebelumnya mohon maaf Pak Ustaz atas pertanyaan saya ini. Suami sering mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati. Sedangkan surga istri adalah ada di suami. Tetapi jika suami yang sering menyakiti hati istri, apakah istri harus tetap patuh, Ustaz? Apakah semua ibadah istri tersebut menjadi sia-sia jika ada jengkel di hati? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Berarti ada 2 bagian pertanyaan. Yang pertama, apakah juga harus sabar? Iya, sabar. Ya, berarti si istri atau si wanita tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakteristik suami yang demikian. Tapi bukan buntu sebetulnya. Kalau kita berlapang dada memaafkan dan kita masih berharap adanya perubahan menuju lebih baik karena kita masih sayang, kita masih cinta, maka akhlak yang mulia menjadikan kita bisa memberikan maaf. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Fussilat, ya, ayat 34 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Surat Fussilat ayat 34 kalau tidak salah, 34 35 ya, surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Yang baik tentu tidak sama dengan yang buruk.
Kemudian Allah menyatakan idfa' billati hiya ahsan. Maka balaslah perbuatan buruk orang lain kepadamu dengan yang lebih baik, dengan balasan kebaikan. Idfa', balas dengan kebaikan. Apa yang akan terjadi? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau sekiranya diperkirakan yang terjadi itu adalah permusuhan, ya, ka'annahu waliyun hamim, akan berubah menjadi pertemanan yang dekat. Artinya kalau si istri juga menyikapi dengan kasar, mungkin dia merasa berhak kalau suami saya berteriak, saya juga bisa berteriak. Kalau suami saya melotot dan memaki-maki, saya juga bisa melotot dan maki-maki. Tidak demikian. Ya. Balas dengan kebaikan. Maka balasan kebaikan atau balasan keburukan disikapi dengan kebaikan akan merubah permusuhan menjadi kedekatan yang erat. Dan yang demikian ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali mereka yang diberikan anugerah kesabaran. Dan tidak pula mereka yang bersabar kecuali mereka yang kelak akan mendapatkan jatah bagian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan surga. Maka berusahalah untuk menghilangkan kejengkelan tersebut, maafkan. Tanam pahala banyak-banyak, depositokan pahala tersebut dengan kesabaran. Oh, ya sudah, ya sudah, ya sudah. Ya benar, memang menyakitkan ya ketika ada umpatan, ketika ada kata-kata yang sedemikian keji kepada kita, sakit. Tapi jangan berlarut-larut, nanti kita tidak bahagia. Maafkan, maafkan, maafkan. Terutama sekali ketika kita masih memiliki sekian persen meskipun kecil, kita masih punya sayang. Kita masih ingin berharap rumah tangga ini terjaga. Maka maafkan. Kalau seandainya di tengah-tengah upaya memaafkan masih ada jengkel misalnya, apakah ini bisa menghilangkan pahala? Mudah-mudahan tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang jelas, sangat tidak dianjurkan kita untuk menyimpan kejengkelan, apalagi kebencian terutama kepada pasangan hidup kita sendiri. Karena sebagaimana diingatkan tadi oleh si penanya, benar. Pintu surga seorang istri, seorang wanita adalah pada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min haitsu abwabil jannati syi'ti." Bila seorang wanita salat 5 waktu di dalam rumahnya, dia berpuasa Ramadan, cukuplah di dalam rumahnya juga. Kemudian dia jaga kemaluannya dan dia mematuhi suaminya pada selain ketaatan, pada selain kemaksiatan kepada Allah, maka kelak di hari kiamat dia akan dipanggil untuk dipersilahkan baginya masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang ia suka. Belajarlah untuk meraih kebaikan tanpa memberatkan hidup ini dengan kebencian, kejengkelan, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, bagaimana jika kita memaafkan, tapi kita ingin tetap agar Allah tetap menghukumnya? Itu pertanyaan Ustaz. Iya. Berarti ada sesuatu yang tersisa ya. Belum memaafkan. Justru kalau memaafkan itu karena saya masih punya apa ya, penghormatan kepada orang tersebut sebagai sesama muslim misalnya, atau bahkan dia adalah bagian dari kerabat saya dan lain sebagainya, kita maafkan. Kalau namanya memaafkan itu sudah menghapus ya, meremove catatan keburukan yang mengganggu kita. Kalau saya memaafkan tapi berharap Allah Subhanahu wa taala tetap menghukumnya, berarti sebetulnya ada sesuatu yang masih tersisa. Ada sesuatu yang masih tersisa. Maka sebaiknya ini dihilangkan sehingga betul-betul memaafkan kita itu 100% murni karena kita ingin mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda wallahu a'lam dengan sikap seseorang ya, memaafkan. Saya tidak akan marah-marah dan lain sebagainya, mendendam tidak. Tetapi kalau seandainya perbuatannya tersebut berpotensi terulang kepada orang lain dan jatuh korban misalnya, maka tidak masalah untuk berjalan proses hukum misalnya begitu ya. Ini orang sudah menipu saya misalnya begitu ya. Menipu puluhan juta misalnya. Maka saya maafkan. Sudah, mungkin ini memang bukan rezeki saya.
Saya minta kepada istri saya, anak-anak saya, nggak usah dituntut, sudah biarkan. Sudah dituntut, ya sudah tidak usah. Kita simpan deposit pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi agar kita tidak melihat atau mendengar kembali, mungkin akan jatuh korban yang lain, maka tidak mengapa kita membiarkan ada penegak hukum untuk memproses hal tersebut agar menjadi jera, ya, menjadi jera juga agar orang lain tidak terjatuh di dalam kezaliman darinya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz. Ada yang berikutnya lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika kita sudah meminta maaf kepada orang yang mungkin pernah tersakiti oleh kita. Halo? Terdengar Ustadz? Ya, silakan. Ya. Orang yang mungkin pernah tersakiti oleh kita minta maaf langsung, tetapi orang tersebut tidak memaafkan. Bagaimana kita di hadapan Allah? Apakah kita tetap mendapatkan dosa karena telah menyakiti orang tersebut? Iya. Ya. Kalau kita berposisi sebagai yang berbuat salah, ya, kemudian kita minta maaf, ternyata yang bersangkutan belum lagi memaafkan kepada kita. Yang pertama itu adalah haknya. Hak seseorang yang dizalimi untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Walaupun pembahasan kita adalah anjuran untuk memaafkan. Kalau kemudian tidak memaafkan, bahkan ingin menuntut yang serupa, dia boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wa man zalama. Jadi barang siapa yang diperlakukan buruk, kemudian dia meminta tuntut balas sesuai dengan kadar keburukan serupa, maka tidak masalah. Tapi berarti dia berada di posisi stuck saja. Tapi barang siapa yang memaafkan, bahkan dia memperbaiki kondisi, ya, menghadirkan perdamaian dari situasi yang terjadi, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terhingga. Tapi barang siapa yang membalas justru dengan lebih keji, lebih berat, maka ini adalah kezaliman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai hamba yang berbuat zalim. Pertanyaannya adalah kalau seandainya saya sudah meminta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan, apa yang harus saya lakukan? Ya berusaha untuk minta maaf lagi. Mungkin, mungkin sekarang dia belum maafkan. Besok, pekan depan, bulan depan, melalui orang lain. Cari momen yang lebih tepat, dengan diksi kata-kata yang lebih santun, ya, dengan metode yang lain, memberikan hadiah terlebih dahulu, dan lain sebagainya, berusaha untuk meminta maaf dan mendapatkan maaf tersebut. Ya. Kalau seandainya juga belum terlihat padahal waktu begitu lama, kita jangan putus asa untuk minta lagi, minta maaf lagi, minta maaf lagi, minta maaf lagi. Sambil kita berdoa memohon kepada Allah agar dibukakan pintu maafnya di hati orang tersebut. Dan boleh kita berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas kesalahan tersebut. Semoga dengan permohonan ampun itu menjadi wasilah agar yang dizalimi oleh kita tadi bisa membuka pintu maafnya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz. Ini masih ada 2 lagi, masih bisa Ustaz ya? Silakan. Baik. Bismillah Ustaz. Apakah seorang suami yang tetap diam atau sabar, tidak marah terhadap laki-laki lain yang mengganggu atau menggoda istrinya, bisa termasuk dayuts, atau dia justru bisa mendapatkan keutamaan sebagai orang yang mudah memaafkan? Iya. Perlu dibedakan antara memaafkan atas hak yang semestinya kita dapatkan. Perlu dibedakan antara ini dengan mengingkari kemungkaran yang terjadi. Jadi kalau hubungannya adalah hubungan pribadi, hak saya, yang kemudian diganggu, disakiti, maka inilah yang menjadi fokus pembahasan kita untuk kita berikan maaf. Bukan berarti kalau kemudian kesalahan yang terjadi adalah berhubungan dengan dosa. Apalagi suami disakiti oleh istrinya, cara menyakitinya adalah dengan misalnya berselingkuh dengan laki-laki lain dan lain sebagainya. Ini kemungkaran, berbeda ya. Maka si suami memaafkan istrinya karena tidak ambil cambuk untuk mencambuk istrinya misalnya begitu ya.
dia maafkan istrinya, dia nasihati istrinya, ya. Tapi dia berusaha untuk menghentikan ini. Istriku, aku masih sayang sama kamu, dan seterusnya, ya. Dinasihati. Adapun engkau masih berdua-duaan, bermesra-mesraan, melakukan sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang istri, ya, maka ini hendaknya ditinggalkan. Ya. Engkau adalah wanita terhormat, dan seterusnya. Dengan diksi kata yang baik, ya, dengan lembut, penuh kasih sayang. Karena kita ingin bahwa istri kita berubah menjadi lebih baik. Bukan ingin menjatuhkannya, bukan ingin semakin menyudutkannya, bukan ingin semakin membuat dia lebih terpuruk. Tidak. Tapi kita ingin merangkulnya, meraih hatinya untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa saja kita sebagai suami justru mendatangi laki-laki tersebut, mohon maaf, saya tidak berkenan dengan ini dan itu, misalnya begitu. Kalau diam saja, khawatir itu adalah sikap dayuth. Seorang laki-laki yang seakan hilang kecemburuannya terhadap kehormatan istrinya. Maka ini tidak boleh. Jadi bedakan antara memaafkan atas dasar hak diri sendiri dengan mendiamkan kemungkaran. Memaafkan itu tidak berarti kita mendiamkan kemungkaran. Demikian wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz. Ini mudah-mudahan yang terakhir Ustaz. Ya. Bismillah. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang sudah menyakiti kita, tapi dia tidak mau meminta maaf, sehingga kita pun sulit sekali untuk memaafkannya. Barakallahu fikum. Memaafkan itu justru bukan karena kita sudah diminta maaf. Bukan berarti kita baru bisa memaafkan setelah yang bersangkutan, yang bersalah pada kita, meminta maaf kepada kita. Dari awal, tanpa dia meminta maaf, kita maafkan. Ini semua penjelasan kita. Apalagi kalau dia meminta maaf. Berarti dia menyadari kekeliruannya. Dia belum menyadari kekeliruannya, dia belum tahu bahwa itu telah menyakiti kita, kita sudah maafkan. Tadi kisah Nabi SAW, Arab Badui tidak tahu bagaimana bersopan santun terhadap utusan Allah. Dia tidak merasa bahwa dirinya melakukan kekeliruan. Tapi apakah Nabi SAW ambil pusing? Tidak, Nabi maafkan. Ustadz, itu kan Nabi. Kalau saya kan jauh dari predikat Nabi. Ya memang kita bukan Nabi. Dan tidak akan mungkin berada di predikat sebagai seorang Nabi. Tapi justru dibawakannya riwayat yang mengisahkan bagaimana sikap Nabi SAW saat disakiti. Ini menjadi pembelajaran berharga bahwa beliau itu uswatun hasanah, teladan terindah bagi kita untuk kita ikuti. Maka kita belajar untuk mengikuti. Kita tahan emosi amarah kita, kita berikan maaf, kita belajar untuk menjadi orang yang berada pada tingkatan muhsin. Ya, tingkatan tertinggi. Sebagaimana di awal tadi kita bahas. Demikian wallahu ta'ala alam. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan siapapun di antara kita sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Senang sekali bisa bersama dengan rekan-rekan sekalian di kesempatan siang jelang sore hari ini di dalam majelis ilmu yang kita hanya mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadits-hadits tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat berbuah manis berupa amal yang salih yang menjadi implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari setahap lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan istiqamah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus, bersanding dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut dengan segenap anggota keluarga kita. Allahumma amin. Ini saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak juga kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kajian ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan. Baik, syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.